Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Khairani Satarna Putri dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Erlangga dengan NIM akhir 077. Mungkin sedikit cerita mengenai teknik biomedis itu sendiri. Teknik biomedis merupakan studi ilmu yang mempelajari mengenai prinsip rekayasa yang diaplikasikan dalam bidang biologi dan juga kedokteran. Hal ini bertujuan untuk pelayanan kesehatan dan juga penyediaan inovasi khususnya dalam alat kesehatan. Untuk prospek kerja dari lulusan teknik biomedis sendiri, pastinya tidak jauh dari rumpun kesehatan seperti di rumah sakit atau laboratorium kesehatan. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk lulusan teknik biomedis juga dapat bekerja di bawah instansi pemerintahan, perusahaan obat atau farmasi, lembaga penelitian, pengembangan perangkat lunak khususnya dalam bidang kesehatan, dan juga tenaga pengajar di universitas. Untuk jurusan teknik biomedis sendiri tidak hanya ada di Universitas Erlangga, tapi juga beberapa kampus seperti Universitas Indonesia dan juga UGM telah memiliki jurusan S1 Teknik Biomedis. Yang membedakan Teknik Biomedis Universitas Erlangga dan jurusan teknik biomedis kampus lainnya yaitu terdapat dalam bidang peminatannya. Untuk teknik biomedis Universitas Erlangga sendiri kita memiliki dua peminatan, yaitu biomaterial dan instrumentasi medis. Salah satu mata kuliah pada prodi ini juga yaitu modalitas citra yang mana berkaitan dengan video yang akan saya buat ini. Video yang saya buat ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester dari mata kuliah modalitas citra. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi yang diajarkan pada mata kuliah modalitas citra. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai transformasi radon. Apa sih transformasi radon itu? Transformasi radon merupakan teknik secara matematika yang telah digunakan secara luas dalam pengolahan data seismik. Terdapat 3 jenis radon transformasi yang biasa digunakan untuk menekan multiple. Yang pertama ada slant stack, lalu ada transformasi hiperbolik, dan ada radon transform. Untuk transform radon yang digunakan pada penghilangan efek multiple pada data seismik biasanya bertipe parabolik. Untuk mengilas balik, transformasi radon sendiri pertama kali dibuat oleh Johann Radon pada tahun 1917. Kemudian pada tahun 1983 didiskusikan kembali oleh Dance dalam penelitiannya mengenai Johann Radon menggunakan teori matematikanya. Lalu pada tahun 84 oleh Durrani dan Bisset menguji kembali sifat dasar dari transform radon tersebut. Kemudian pada tahun 1985 oleh Thorson dan Claerbout mereka menggunakan transformasi radon sebagai velocity analysis tool dan transformasi radon parabolik pertama kali. Dan pada tahun ini juga transformasi radon parabolik pertama kali digunakan dalam teknik mengatenuasi multiple oleh Hampson pada 1986. Sejak saat itu, transformasi radon menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengatenuasi multiple. Untuk prinsip kerja dari transform radon itu sendiri adalah dengan menggunakan domain waktu, jarak Tx menjadi domain intercept time atau parameter sinar. Sebuah event atau linear move out dalam domain time offset dapat dipetakan menjadi sebuah titik dengan transformasi slant stack dan event hyperbolic. Dengan menggunakan filter muting yang tepat, multiple pada data seismik dapat diatenuasi dengan memisahkan antara gelombang primer dan multiple. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai CT scan atau computerized tomography scan. CT scan sendiri merupakan prosedur medis yang menggunakan kombinasi teknologi antara sinar X dan juga sistem komputer, di mana hal tersebut khusus diaplikasikan untuk menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan lunak di dalam tubuh lainnya.
Gambar dari hasil pemeriksaan CT scan tersebut dapat memberikan informasi yang tentunya lebih terperinci dan lebih akurat dibandingkan dengan hasil foto ronsen pada umumnya. Prosedur medis ini juga biasanya tidak memakan waktu yang lama dan pastinya tidak menimbulkan rasa sakit pada pasien yang dikenakan prosedur medis CT scan tersebut. Nah, untuk saat ini CT scan sendiri sudah terdiri dari generasi kelima untuk inovasi yang paling terbarunya. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing generasi CT scan dari generasi pertama hingga generasi kelima yang saat ini sudah beredar. Kilas balik mengenai CT scan sendiri, untuk CT scan pertama kali dirancang pada tahun 1971 atas dasar tindak lanjut dari ide teori Dr. Hounsfield dengan prinsip kerja pesawat teknik tomografi, di mana lingkup kerja pesawat CT scan hanya terbatas pada bagian pengambilan gambar-gambar kepala secara scanner, sehingga pada saat itu pesawat CT scan biasa disebut CT head scanner. Setelah membahas mengenai CT scan generasi pertama, kita berlanjut ke CT scan generasi kedua. CT scan generasi kedua merupakan hasil evolusi dari CT scan generasi pertama yang tentunya ada sedikit perubahan pada CT scan generasi kedua tersebut. Pada CT scan generasi kedua, sistem detektor yang dipakai merupakan multidetektor, sehingga sensitivitas pesawat tersebut terhadap berkas radiasi X yang terpancar dari sumber sinar X akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pesawat CT scan yang menggunakan single detektor yang itu pada CT scan generasi pertama. Kemudian dari generasi kedua kita berlanjut ke CT scan generasi ketiga. Pada CT scan generasi ketiga, alat tersebut mampu menampilkan tampilan gambar diagnostik suatu objek dengan kemampuan resolusi yang lebih baik daripada gambaran diagnostik yang dihasilkan pada generasi sebelumnya, yaitu generasi yang pertama dan yang kedua. Pada CT scan generasi ketiga, terdapat hasil dari evolusi tersebut merupakan imbas dari kemajuan teknologi komputer dalam merekonstruksi gambar-gambar medis dengan resolusi citra yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin kompleksnya sistem pesawat pada CT scan ketiga, sehingga pencitraan medis pada gambaran diagnostik akan tampak lebih sempurna. Selanjutnya, dari CT scan generasi ketiga, kita berlanjut ke CT scan generasi keempat. Untuk pesawat CT scan generasi keempat merupakan suatu modifikasi dari CT scan generasi ketiga, karena semua cara kerja yang diaplikasikan pada pesawat CT scan generasi keempat adalah dasar prinsip kerja CT scan generasi ketiga, sehingga tidak ada perbedaan dalam cara kerja pengaplikasiannya. Meskipun demikian, berdasarkan kedetailan penyampaian informasi secara digital, CT scan generasi keempat sedikit lebih akurat dibandingkan CT scan generasi ketiga. Hal ini disebabkan karena pada CT scan generasi keempat telah dilakukan modifikasi dengan menggunakan stationary detector. Kemudian dari CT scan generasi keempat kita berlanjut ke CT scan generasi kelima. CT scan generasi kelima muncul tidak seperti CT scan generasi sebelumnya. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan CT scan generasi sebelumnya seperti generasi 1, generasi 2, 3, dan juga 4. CT scan generasi 5 hadir dengan prinsip aplikasi fungsional dan peranan X-ray sebagai media pembentuk gambaran diagnostik. Akan tetapi, pesawat CT scan generasi kelima muncul tanpa menggunakan peranan X-ray sebagai media untuk menyampaikan tampilan diagnostiknya. Perbedaannya hanya terdapat pada pembangkit sinar X-nya, bukan menggunakan tabung sinar X, melainkan menggunakan elektron gun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana radiasi dapat menembus suatu bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya.
Prinsip radiasi untuk menembus suatu bahan yaitu pertama, sinar X melalui celah sempit atau kolimator menembus sebuah objek. Kemudian sinar X yang menembus objek tersebut akan mengalami atenuasi atau perlemahan. Kemudian sinar X tersebut akan ditangkap oleh detektor. Atenuasi sinar X kemudian akan menjadi sinar listrik. Data akuisisi sistem dalam sistem komputer akan mengubah sinyal listrik tersebut dan diteruskan menjadi data digital. Lalu data digital tersebut akan menjadi informasi komputer dalam membentuk sebuah algoritma. Kemudian komputer akan merekonstruksi gambar dalam grayscale image untuk nantinya ditampilkan dalam display system. Pesawat CT scan secara keseluruhan, alat CT scan sendiri terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, produksi sinar X, kemudian kumpulan data, proses data, dan menampilkan gambar. Prinsip kerja dari proses pembentukan gambar sendiri, yang pertama ada data akuisisi. Dari data akuisisi itu nantinya akan didapatkan raw data yang nantinya akan diolah sehingga terjadilah gambar radiografi di X-ray tube. Kemudian terjadi perlemahan setelah dari objek sinar X diarahkan oleh kolimator menuju detektor. Di dalam detektor nantinya data akan dipecah sehingga menjadi intensity profile, attenuation profile, dan juga image reconstruction system. Kemudian terdapat akuisisi data pada CT scan. Akuisisi data sendiri merupakan sistem pengumpulan data hasil dari perhitungan transmisi sinar X setelah melalui tubuh pasien. Tahapan pertama dari akuisisi data yaitu X-ray dan detektor akan bergerak mengelilingi pasien satu putaran dengan besar putaran 360 derajat sambil dieksposisi yang disebut dengan scanning. Kemudian terdapat metode akuisisi data. Yang pertama ada slice by slice data akuisisi. Slice by slice data akuisisi ini menggunakan prinsip tabung sinar X dan detektor akan bergerak mengelilingi pasien dan mengumpulkan data lalu akan berhenti. Kemudian pasien akan bergerak untuk menuju posisi kedua dan scanning sampai semua irisan terscan. Untuk metode kedua, ada metode spiral atau helical, yaitu tabung sinar X akan berputar mengelilingi pasien dan akan membentuk alur spiral yang nantinya untuk men-scan seluruh volume jaringan selama satu tarikan nafas. Kemudian terdapat prinsip akuisisi data pada alat CT scan. Yang pertama, sinar X akan dipancarkan secara cross-seksional pada tubuh pasien. Prosedur ini dapat menghilangkan masalah superposisi struktur di atas dan di bawah potongan yang spesifik atau irisan jaringan. Kemudian, X-ray akan keluar dari tabung sinar X melalui celah kolimator yang menembus objek dengan potongan aksial. Hal inilah yang disebut dengan slice. Kemudian, dari situ pancaran sinar X yang sangat dibatasi tentunya hanya berkas sinar yang kecil yang menembus jaringan secara cross-seksional untuk menghasilkan gambar. Prosedur ini diharapkan dapat meminimalisasi radiasi hambur yang dihasilkan ketika mengenai tubuh pasien. Oleh karena itu, dapat memperbaiki kontras gambar. Ketika sinar X melewati tubuh pasien, sinar X akan menembus detektor khusus yang letaknya kebalikan dengan tabung sinar X. Kemudian detektor tersebut bersifat kuantitatif dan dapat mengukur perbedaan yang sangat kecil pada kontras jaringan. Data yang diperoleh akan diolah oleh komputer digital menggunakan algoritma untuk rekonstruksi gambar cross-seksional. Berkas sinar yang mengelilingi tubuh akan membentuk banyak tampilan.
sehingga data yang diperoleh akan disimpan oleh detektor, disimpan di PC memori, dan akan dilakukan rekonstruksi. Hasil dari satu scanning akan menghasilkan satu slice image. Apabila menggunakan metode spiral CT, maka dia akan berupa volume gambar. Untuk image rekonstruksi sendiri terdiri dari yang pertama ada back projection, lalu ada iteratif rekonstruksi, lalu ada filter back projection, dan yang terakhir ada Fourier filtering. Hai, lagi ngapain? Hai, nah kebetulan banget nih, aku lagi ngebahas tentang digital radiografi. Kira-kira kamu sendiri pernah dengar nggak sih tentang digital radiografi? Digital radiografi tuh itu ya yang kayak X-ray, CT scan gitu yang salah satu bentuk metode atau pengembangan radiografi, cuma namanya digital, jadi dia pasti pakai komputer. Nah, bener banget nih, bener banget. Jadi secara singkatnya sih kayak gitu. Cuma untuk penjelasan lebih lanjutnya, sebenarnya digital radiografi merupakan bentuk radiografi yang menggunakan pelat sensitif pada sinar X secara langsung menangkap data digital, yang dimana sensor-sensor sinar X tersebut akan digunakan untuk menggantikan film fotografi konvensional nih. Dan juga untuk pengganti proses kimiawinya akan digantikan dengan sistem komputer yang terhubung dengan monitor atau laser printer. Jadi ya kurang lebih penjelasan mengenai digital radiografi seperti itu. Nah, untuk komponen dari digital radiografi sendiri itu terdiri dari X-ray source, yaitu merupakan sumber yang menghasilkan X-ray, dan kemudian ada analog digital converter. Fungsinya itu untuk merubah data analog menjadi data digital yang nantinya dapat diinterpretasikan oleh komputer. Nah, komputer tersebut nantinya akan memperoleh data dan memanipulasi image. Kemudian data yang setelah diolah akan disambungkan ke output device-nya. Nah, output device ini digunakan untuk menampilkan gambar dan juga apabila dibutuhkan untuk memperoleh hasil jadinya bisa juga digantikan dengan laser printer. Oh gitu. Terus prinsip kerja dari digital radiografi itu gimana sih, Ki? Nah, untuk prinsip kerja dari digital radiografi itu sendiri sebenarnya pada dasarnya digital radiografi itu nanti akan menangkap sinar X tanpa menggunakan film. Untuk mengganti fungsi dari film tersebut akan digunakan sebuah penangkap gambar digital untuk menangkap gambar sinar X. Dan penangkap gambar tersebut nantinya akan mengubah sinar X menjadi file digital yang dapat ditampilkan atau dicetak, yang nantinya dapat dibaca dan juga disimpan sebagai rekam medis pasien. Oh gitu. Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk digital radiografi sendiri berarti kebalikannya merupakan computed radiografi. Untuk CR sendiri itu menggunakan PSP atau Photo Stimulated Radiography atau film nih sebagai penangkap bayangan latennya. Namun untuk digital radiografi, alat ini menggunakan flat panel detektor sebagai penangkap gambar dan juga sensor sinar X-ray-nya. Oh gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk prinsip kerja dari digital radiografi. Nah, setelah menjelaskan sedikit mengenai digital radiografi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian komponen yang digunakan pada digital radiografi. Yang pertama, ada X-ray source. X-ray source merupakan sumber yang digunakan untuk menghasilkan X-ray pada digital radiografi. Sumber yang digunakan pada digital radiografi tersebut sama dengan sumber X-ray yang digunakan pada konvensional radiografi. Oleh karena itu, untuk merubah radiografi konvensional menjadi digital radiografi tidak perlu mengganti pesawat X-ray-nya. Lalu bagian kedua merupakan image receptor. Detektor berfungsi sebagai image receptor yang menggantikan keberadaan dari kaset dan film. Ada dua tipe alat penangkap gambar digital. Yang pertama, flat panel detector, dan juga yang kedua, high density line scan solid state detector. Yang pertama ada flat panel detector.
FDS merupakan jenis detektor yang dirangkai menjadi sebuah panel tipis. Berdasarkan bahannya, FDS dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada amorphous silicon. Amorphous silicon atau ASI tergolong teknologi penangkap gambar tidak langsung karena sinar X yang diubah akan menjadi cahaya. Dengan detektor-detektor amorphous silicon, sebuah scintillator pada lapisan terluar detektor yang terbuat dari cesium iodida atau gadolinium oksisulfat akan mengubah sinar X menjadi cahaya. Cahaya tersebut kemudian akan diteruskan melalui lapisan fotoiodida amorphous silicon, di mana cahaya tersebut akan dikonversi menjadi sebuah sinyal keluaran digital. Sinyal digital kemudian akan dibaca oleh film transistor tipis atau oleh charge coupled device. Kemudian data gambar akan dikirim ke dalam sebuah komputer untuk ditampilkan. Detektor amorphous silicon merupakan tipe FPD yang paling banyak dijual di industri digital imaging saat ini. Kemudian ada amorphous selenium atau ASE. Amorphous selenium dikenal sebagai detektor langsung karena tidak ada konversi energi sinar X menjadi cahaya. Lapisan terluar dari flat panel adalah elektroda bias tegangan tinggi. Elektroda bias mempercepat energi yang ditangkap dari penyinaran sinar X melalui lapisan selenium. Foton-foton sinar X akan mengalir melalui lapisan selenium dan menciptakan pasangan lubang elektron. Lubang-lubang elektron tersebut nantinya akan tersimpan dalam selenium berdasarkan pengisian tegangan bias. Pola atau lubang-lubang yang terbentuk pada lapisan selenium nantinya akan dibaca oleh rangkaian TFT atau elektrometer probes untuk nantinya diinterpretasikan menjadi citra. Kemudian merupakan tipe kedua untuk image receptor, yaitu High Density Line Scan Solid State Device. Tipe penangkapan gambar yang kedua pada digital radiografi adalah High Density Line Scan Solid State Device. Alat ini terdiri dari photostimulable barium fluorobromide yang dipadukan dengan europium atau fosfor cesium bromida. Detektor fosfor merekam energi sinar X selama penyinaran dan akan dipindai atau di-scan oleh sebuah dioda laser linear untuk nantinya mengeluarkan energi yang tersimpan. Kemudian energi tersebut akan dibaca oleh sebuah penangkap gambar digital atau charge coupled device. Image data kemudian akan ditransfer oleh radiografer untuk ditampilkan dan dikirim menuju workstation milik radiolog. Komponen ketiga dari digital radiografi merupakan analog to digital converter. Komponen ini berfungsi untuk merubah data analog yang dikeluarkan detektor menjadi data digital yang nantinya akan dapat diinterpretasikan oleh komputer. Kemudian komponen keempat dari digital radiografi yaitu komputer. Komputer sendiri berfungsi untuk mengolah data, memanipulasi image, menyimpan data-data atau image, dan menghubungkannya dengan output device atau workstation. Kemudian untuk komponen terakhir dari digital radiografi yaitu output device. Output device sendiri merupakan sebuah sistem digital radiografi yang memiliki monitor untuk menampilkan gambar. Melalui monitor tersebut, radiografer dapat menentukan layak atau tidaknya gambar untuk diteruskan kepada workstation radiolog. Selain terdapat monitor, output device dapat berupa laser printer apabila ingin diperoleh data dalam bentuk fisik atau radiograf. Media yang digunakan untuk mencetak gambar berupa film khusus atau drive view yang tidak memerlukan proses kimiawi untuk menghasilkan gambarnya. Nah, karena penjelasan mengenai digital radiografi merupakan materi terakhir yang akan saya jelaskan pada video kali ini, saya berharap penjelasan saya mengenai materi yang terdapat pada mata kuliah modalitas citra dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat perkataan atau informasi yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.